Jadi kami dari kelompok 6 di Project IoT, kali ini kami akan membuat proyek tentang persiapan pengecekan APD di konstruksi. Ya. Dan kami akan mempresentasikan dan juga melakukan penelitian. Yang utama itu di sini 40. Karena itu dia cuma ya plong lantai 1 atau lantai 9 bolong. Walaupun kita kasih tahanan. Ya. Tetap aja itu nggak efektif. Yang utama itu di sini 40. Karena itu dia cuma ya plong lantai 1 atau lantai 9 bolong. Walaupun kita kasih tahanan. Ya. Tetap aja itu nggak efektif. Apalagi di sini kerjanya dari jam 8 sampai jam 5. Ya. Lembur dari jam 7 sampai jam 10. Rata-rata kalau udah jam 10 turun kan mereka pasti. Ya. Turun bisa. Oke, kalau udah nggak ini Capek lah istilahnya, dari atas ke bawah pasti capek. dia ini ngantuk segala macam. Benar. Melek, hedon. Untuk tangganya tadi cuman satu aja, Bang. Cuman satu aja tangga buat ke atasnya. Ada di belakang. Ada di belakang juga. Kalau tangga nanti jadi itu ada satu tangga. Yang nanti bakal jadi tangga satu. Terus sama dua nih. Nah itu juga bisa. Oh iya. Kita dikasih alarm aja kalau ada pekerja yang lewat sini. Gitu. Oh, bisa tuh. Yang kita wanti-wanti sih ini, karena ini sampai lantai 5. Ini lantai 2, 3, Iya, Bang. 4. Dan ini bakal terus dibuka terus sampai arsitektur masuk. Karena kita nggak tahu mesinnya itu masuknya kapan. Dan ini nggak bisa ditutup. Oke lah kalau lift masih bisa ditutup kan. Iya. Nah, ini nggak bisa. Kalau ini nggak bisa. Karena ini bangunan gedung semua bahaya. Benar. Yang utama itu di sini 40. Karena itu dia cuma ya karena ini bangunan gedung semua bahaya. Benar. Yang utama itu di sini 40. Karena itu dia cuma ya plong lantai 1 atau lantai 9 bolong. Walaupun kita kasih tahanan. Ya. Tetap aja itu nggak efektif. Kalau kemarin tuh sering dapat komplain warga itu barang-barang bongkaran atas itu juga. Oh, ke rumah warga. Makanya dipasang sekat itu ya, Bang ya. Ya, ini kan intinya itu buat nahan inilah. Kalau ada barang-barang jatuh itu nggak langsung ke warga. Gitu. Oh iya. Ketahan dulu atau mungkin bisa masuk ke dalam. Lebih baiknya sih begitu. Benar. Berarti Bang, kalau untuk alat yang di daerah sini, kalau tadi kan di tiang satu sebelum di ujung, mungkin ini dipasang di tembok sebelah situ kayaknya ya, cocoknya. Cocoknya dipasang di tembok sebelah situ. Karena kalau di tiang sini, Tapi kena ini nggak? Tutup tiang ini nggak? itu dia. Atau kalian pakai sensor aja gitu, otaknya di sini, daerah sini. Oh iya bisa Bang. Nggak salah di atas atau di mana gitu. Ya kan kalau ya siapa tahu ya, kalau pakai sensor itu kan lebih jelas gitu kan. Kalau ada pekerja Benar sih. sekat itu gimana? Karena harusnya jarak amannya itu 1 meter dari ujung. Oh seginilah ya Bang ya. Segini, segini lah. 1 meter dari ujung. Ini karena keterbatasan aja sih, makanya
itu. Tuh, Bang. Kalau ini cuma sampai lantai 5. Ya. Ini masih di lantai 5 nih, Bang. Ini baru lantai 5. Oh, udah lantai 6. Ya. Lantai 5 ketutup semua. Oh. Bagian lantai 6. Ini udah progres berapa bulan, Bang? Baru 4 bulan. Oh, baru 4 Efektif bulan. ya, 4 bulan efektif. Oh. Dan selama 4 bulan itu ada nggak sih, Bang, kecelakaan dari para pekerja? Banyak. Banyaknya itu lebih ke paku. Oh, paku. Ya, jadi kan karena ini pakai triplek, pasti itu dipaku kan. Iya. Nah, pas dibongkar pakunya itu Jatuh. tripleknya itu intinya ini lah berserakan lah. Iya, Bang. Biasanya si pekerja kan asal aja gitu, injek. Oh, ya. Berarti itu salah satunya dia tidak memakai sepatu safety-nya ya, Bang ya? Sudah pakai sepatu juga tetap. Oh, tetap kena. Karena standar pekerja itu bukan sepatu yang safety pada umumnya, boot safety namanya. Iya, iya. Jadi pokoknya tetap aman, tetap apa namanya? Tetap kayak biasa kan. Iya. Cuman nggak ada platnya kalau pekerja itu. Oh. Kalau biasanya sepatu kayak gini kan dalam sini ada platnya. Iya, buat nahan si pakunya. Buat nahan si pakunya. Nah, pekerja itu cuma ada ininya doang. Itu di ujungnya aja gitu. Supaya apa? Supaya amit-amit terjepit itu nggak langsung gitu. Oh, iya. Jadi kecelakaan kerja itu bukan hanya karena lalainya safety ya, Bang ya? Ya, Memang musibah pun salah satu. tuh. Jadi mau kita udah pakai safety, kalau yang namanya hari sial nggak ada yang tahu, tetap kena, Bang. Sebenarnya gini nih, pekerja itu kan ya namanya manusia ya. Ya, Punya ide masing-masing. benar. Kadang-kadang itu dia punya ide, tapi dia nggak mikirin dari sisi safety-nya. Dia nggak paham sisi safety-nya. Oh, iya benar. Ujungnya apa? Ujungnya yang celaka ya dia sendiri kayak gitu. Tak nimpan, tak apa kayak gitu. Ini misalnya bongkaran ini, gimana cara bongkarnya? Nah, itu. Ya kan? Nih, kayak gini deh. Gimana cara bongkarnya? Kalau nggak pasti jatuhin ke kita. Oh, Pasti iya. jatuhin kan? Heeh. Nah, itu balik lagi ke pekerjanya. Karena pekerja di sini apa ya? Bisa dibilang banyak yang masih muda. Banyak yang sudah tua. Yang masih muda ini biasanya ngeyel nih, Pak bisa Pak, aman Pak, ini. Sudah kalau aman, coba ujung-ujung apa? Timpa, Mut, geseran labas nanti kamu. ujung-ujungnya ketimpa. Sedangkan kalau yang tua sudah nggak kuat lagi kalau untuk manjat-manjat kayak gini gitu loh. Oh, jadi yang tugas untuk di atas itu yang muda. Kebanyakan muda. Oh. Walaupun ada yang tua ya. Ya, Cuman biasanya kalau yang udah tua udah nggak terlalu ya. sering pakai. Nah, tujuan hadirnya kita, Bang, dan ada inovasi buat alat K3 ini. Itu kan ada yang namanya lebih baik mencegah daripada mengobati, Bang. Nah, kita juga mikir dari situ, oh, kayaknya ini boleh juga. Memang kelalaian itu musibah lah. Musibah itu bukan hanya dari kelalaian, tapi memang sudah ada di takdir. Tapi kan lebih baik kita mencegah. Seperti itu, Bang. Makanya kita ada inovasi seperti ini. Karena kan manusia juga tidak luput dari kesalahan kelupaan mereka kan. Seperti itu, Bang. Ya itu sih dari sini paling. Nah, untuk lokasi yang rawan tadi kita sudah dapat 2 di sini, Bang. Ini dan sana. Selanjutnya ada lagi nggak, Bang? Daerah rawan sini ya. Ya. Tangga Di tangga yang itu situ. kan yang lubang. Oh, iya. Pintu itu ya, Bang? Iya. Karena pintu itu tangga darurat. Oh. Kan kalau kita ngeliat ke bawah, itu tangganya itu nggak ngikutin tingginya gedung. Oh, nggak ngikutin. Nggak ngikutin. Sudah bahaya. Oh, iya.
Jadi di sini untuk tangga daruratnya dari para pekerja. Ya. Bukan tangga darurat pekerja sih, gedung. Oh, dari gedung. Gedung itu kan wajib punya tangga darurat untuk Iya. peraturan sekarang kalau ada terjadi bencana alam, gempa, kebakaran, itu wajibnya pakai tangga darurat. Oh, ya benar. Lift sudah pasti nggak bisa digunakan. Nah, walaupun bisa digunakan, tapi lebih berbahaya risikonya. Ya, nah. Yang utama itu tangga darurat. Jadi kan kita tadi masih ngomongin alat safety-nya ya Bang ya. Nah, Selain di sekitar proyek ini, di depan proyek pun sebelum maksud Abang ini sebelum masuk para pekerja tuh harus dicek dulu ya Bang ya? iya, Oh iya. karena emang wajibnya pekerja itu dari kontrakan dia, Ya. mes dia, datang itu udah APD lengkap, udah helm, rompi sama sepatu, Oh iya benar. atau helm sama sepatu aja deh. Kalau rompi kan bisa di ini kadang-kadang. Ya, itu yang wajib. Kenapa? emang udah ada peraturan dari pemerintah. Seluruh pekerja itu wajib APD pas di depan proyek. Jadi pas dia selesai juga si APD juga wajib dibawa lagi ke kontrak mereka gitu. Nah, dari Abangnya sendiri kan K3 ya Bang? Nah ini pas banget ya Bang. K3 yang Abang jalan ini kan termasuk safety-nya ya Bang? Abang kan pasti nggak bisa mantau selama 24 jam atau selama pekerjaan ini tukangnya itu satu persatu kan Bang? Ya benar. Pasti K3 di tempat kerja pun tidak terlalu banyak. Makanya kurang pantauan untuk si para pekerjanya. Benar. Efisien dari alat ini salah satunya untuk membantu Abang tadi Ya benar. agar dia bisa memantau para pekerjanya setelah istirahat dia masih mengenakan APD yang lengkap, APD lengkap. seperti itu. Karena mereka sering menyepelekan ya itu tadi helm sama sepatu. Benar Bang. Jadi amit-amit ada kejadian baru tuh mereka pada lengkap semua. Biasanya kayak gitu. Tunggu Ya. ada musibah dulu ya. Benar. Ya selayaknya kita lah. Ya. Ibaratnya kita pakai ngeliat apa? Bawa motor. Heeh. Nggak pakai helm biasa aja. Ya. Tapi ngeliat orang kecelakaan pakai helm, kepalanya penyet. Pasti kan langsung, aduh gue nggak pakai helm lagi. Iya Gitu, pasti benar. kepikiran. Panik di dianya. Nah, Ini untuk lokasi sudah. Terus selanjutnya pertanyaannya ke tukang apa ke abangnya? Hah? Ke abangnya ya, Ke abang. bisa mau ganggu. Boleh. Ya. Gantian nih. Lagi. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Nah, salah satunya itu, kalau menurut abangnya sendiri, ini kan kita kan dengan kemajuan teknologi IoT ini, kan pastinya selalu berkembang. Nah, mau gak mau pekerjaan seperti ini juga itu harus mengikuti kerelevansiannya teknologi IoT ini, Bang. Menurut abang sendiri, kalau teknologi IoT ini yang tadi kita bangun itu tentang sensor K3 itu, kalau dikombinasikan dengan pekerjaan proyek seperti ini, itu menurut abang sendiri cocok gak, Bang? kalau untuk IoT penerapannya ya terutama itu sangat cocok di sini. Kenapa? Karena balik lagi kita sebagai manusia nggak selamanya standby di sini gitu. Dan dari project IoT itu sendiri itu memudahkan kita juga untuk pelaporan dan penertiban dari pekerja itu sendiri. Karena di beberapa proyek kalau pekerja nggak ada APD itu pasti disuruh keluar. Ada contohnya di ini Grand Mercure, dia nggak pakai body harness saja langsung keluar, langsung langsung dipecat istilahnya kayak gitu. Sedangkan balik lagi K3 itu tidak banyak. Dari peraturan pemerintah itu 1/40 idealnya. Misalnya ada 200 pekerja, itu idealnya berarti 5 safety. Ada 100 pekerja, idealnya itu adalah 3 safety. Dan di beberapa proyek pemerintahan swasta itu kebanyakan satu safety itu cuma ada
100 pekerja itu cuma ada satu safety gitu. Dikit sekali bang. Nah makanya itu, sedangkan untuk satu orang ngawasi 100 orang itu susah banget. Benar. Kalau ada IoT itu bisa mempermudah terhadap apa bisa ketiga itu. Kelengkapan APD. Nah, Saya ada satu pertanyaan lagi bang. Kan ini kan semisal sudah tahap akhir sensor K3-nya benar-benar sudah jadi. Menurut abang sendiri ini sensor ini membantu mengurangi resiko kecelakaan atau terutama dalam konteks proyeksi konstruksi itu benar-benar bisa membantu meringankan pekerjaan tadi itu seperti mengecek alat-alat kelengkapan APD itu, atau masih ada kemungkinan ada kelalaian bang kalau menurut abang sendiri? kalau kelalaian itu sudah pasti karena kita apa ya ya selayaknya mesin itu kan pasti ada apa ya capeknya, ada istilahnya butuh apa namanya perawatan gitu. Nah langkah lebih baiknya kalaupun menciptakan alat yang pertama itu harus simple, perawatannya nggak terlalu ini apa namanya nggak terlalu ribet lah. Iya bang. Dan banyak orang kalau bisa yang apa ya bisa membantu untuk mengembangkan lagi proyek itu. Misalnya awalnya cuma APD aja bisa ini lagi gitu, berkembang lagi gitu. Jadi selain dari sensor K3 itu ada pentingnya juga kesadaran dari diri masing-masing juga ya, Benar. Bang? Benar, itu yang terutama, itu lebih ke sikap para pekerjanya aja sih. Lebih ke apa ya? Budaya pekerjanya ditingkatkan lagi. Yang abang maksud seperti mesin itu kayak manusia itu bisa error juga ya? Benar. Error human. Benar, bisa capek, bisa Ya. apa kayak gitu kan. Cuman kalau apalagi ini mesin ya. Ya. Intinya kalau bisa perawatannya seminim mungkin. Oh iya. Dan harus ya kan apalagi kalian nih pasti kan akan terus berkembang lagi tuh Ya. alat segala macam. Itu lebih baik. Lagi? Udah. Baik bang. Ini terima kasih banyak atas kunjungannya yang diterima dengan baik oleh abangnya dan rekan-rekan abangnya. Kami selaku mahasiswa berterima kasih banyak ke abangnya dan teman-teman. Sekian mungkin dari kami. Dan mohon maaf bang kalau ada salah kata dari kami karena kami pun manusia bang. Ya. Jadi bukan hanya pekerja di sini yang mendapat kesalahan juga, tapi di luar pun masih ada kesalahan. Kan orang luar juga mencari kesalahan. Terima kasih ya bang ya. Ya sama-sama. Dokumentasi dulu guys. Iya. Dokumentasi. Iya. Walaupun memang proyek kalian jadi, boleh tuh dicoba di sini. Ayo bang, kasih bang. Karena kalian juga nggak perlu cari tempat lain. Iya. Dan proyek di sini banyak. Sekian presentasi dan penelitian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.